Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله faqad fazal muttaqunal mu'minun wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Ar-Razik, Dat yang Maha Pencipta, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Dat yang menghidupkan dan mematikan, Dat yang Maha Pemberi rezeki, Rabbul Alamin, Dat yang mengatur mengurus seluruh alam, Malik Yaumiddin, Zat yang menjadi raja di hari pembalasan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi wa ansarihi al-kiram. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, yang mohon maaf tidak disebutkan gelar, jabatan, nama, tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa ikram khatib. Syukur alhamdulillah, tahadus bi nikmatillah, wa syukru ala ni'amillah. Kita sampai saat ini, sampai detik ini, sampai siang ini masih diberikan rahmat, nikmat, karunia, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani.
masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua alhamdulillah bisa melaksanakan salah satu daripada perintah Allah, yakni salat Jumat secara berjamaah. Dengan harapan semoga amal ibadah kita, khususnya salat Jumat kita, aktivitas kita, ubudiyah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini dicatat sebagai amalan sholihan makbulan fid dini wa dunya wal akhirah. Dijadikan amal ibadah, amal soleh, amal yang terpuji di pandang Allah, serta mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin yang khatib hormati, khatib muliakan rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan tausiah atau mau'idatil hasanah, maka terlebih dahulu khatib berwasiat bitaqwallah, wasiat dengan takwa kepada Allah, wabil khusus kepada diri khatib sendiri dan umumnya bagi hadirin jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Takwa dalam artian haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana yang telah khatib bacakan dalam mukadimah dalam khutbah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, laksanakanlah perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu meninggal, wafat, meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, terkecuali dalam keadaan Islam, terkecuali dalam keadaan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkecuali dalam keadaan menjalankan syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan rahimakumullah. Karena tidak ada bekal yang paling baik, yang paling bagus di dunia ini kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu sekalian, persiapkanlah kamu sekalian hidup di dunia ini untuk memasuki yaumul qiyamah atau yaumul akhir nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sebaik-baiknya bekal, sebagus-bagusnya bekal hidup di dunia ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka bagi orang-orang yang togo, yang kafir, yang musyrik, yang maksiat, dan Allah menciptakan surga bagi orang-orang yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman ittaqa wa a'addan naro liman asa. Segala puji bagi Allah yang telah menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa dan menyediakan neraka bagi orang-orang yang togo, yang aso, yang berbuat maksiat. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita telah memasuki momen atau suasana hari raya kemerdekaan atau
bertepatan dengan 17 Agustus walaupun sudah lalu. Kemerdekaan adalah merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah merupakan suatu nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat mukmin, kita sebagai umat muslim, sebagai umat warga negara khususnya Indonesia ini, maka kita wajib harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan, memberikan sebuah kebebasan, kemerdekaan kita, yang lepas daripada belenggu-belenggu penjajah. Oleh karena itu, dalam momentum kemerdekaan ini, dalam menyikapi, mengisi kemerdekaan ini, maka mari kita sama-sama isi kemerdekaan ini, manfaatkan kemerdekaan ini, gunakan kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang lalai, dengan hal-hal yang maksiat, dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, apalagi hal-hal yang melalaikan, menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana definisi ta'rif syukur, yang disebut syukur adalah sorfun nikmah fi mardatil mun'im, memanfaatkan nikmat, menggunakan nikmat, menasarufkan nikmat, menjalankan nikmat sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keinginan yang memberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita manfaatkan nikmat tersebut, baik nikmat kesehatan, nikmat diberikan kesempatan umur, nikmat diberikan rezeki, nikmat diberikan kemerdekaan, nikmat diberikan anak, istri, keturunan, dan nikmat yang Allah berikan di dunia ini. Kita harus gunakan, kita harus manfaatkan, kita harus jalankan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita jalankan, gunakan untuk ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti definisi syukur, yakni sarfun nikmah fi mardatil mun'im. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah. Coba kita sama-sama renungkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin mencoba menghitung-hitung nikmat dari Allah, memperhitungkan nikmat dari Allah, maka kata Allah, la tuhsuha, tidak akan terhitung, tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Kita jangan berbicara, kita jangan melihat nikmat yang jauh dulu. Coba kita introspeksi diri kita, nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita, dari mulai kita ujung rambut sampai ujung kaki, keluar napas kita. Ini bahan introspeksi, ini untuk bahan muhasabah dalam muhasabatun nafsi, dalam mengoreksi atau mengintrospeksi nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan hadirin, seandainya kita di stop oleh Allah, jangan lama-lama, 5 menit saja kita tidak diberi napas oleh Allah,
tidak diberi oksigen oleh Allah, ditahan napas kita, bagaimana rasanya? Subhanallah. Kita jangan lama-lama kita tidak diberi keluar air kencing, buang air besar. Nggak usah lama-lama, 1 jam saja. Bagaimana rasanya? Kita lambat kencing saja, lambat buang air besar saja, sudah sedemikian sakitnya. Ini bahan introspeksi kita. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kemerdekaan ini. Ini adalah semuanya merupakan karunia, fadilah, fadlun, dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita gunakan, manfaatkan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita digunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Kahfi ayat 109 sampai 110 terakhir. Firman Allah, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat 109 110 ayat terakhir. Wallahu a'lam bimuradi. Yang artinya lebih kurang, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya air yang ada di lautan dijadikan tinta, dijadikan kolam, dijadikan tinta untuk menghitung kebesaran Allah, untuk mencatat nikmat-nikmat Allah, untuk mencatat kalimah-kalimah Allah, kebesaran-kebesaran Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, maka sungguh akan habis air yang ada di lautan. Walau ji'na bimislihi madada, sekalipun didatangkan berapa kali lipat air yang ada di lautan, tetap tidak akan mampu untuk menghitung kebesaran-kebesaran Allah, tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Subhanallah. Hadirin jamaah Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan rahimakumullah. Betapa besarnya, betapa agungnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, ayat ke-110. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia sama dengan manusia, halnya biasa. Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad berkeluarga, Nabi Muhammad beristri, Nabi Muhammad bermuamalah, Nabi Muhammad juga makan, sama dengan kita, cuman laisa kal bashar, berbeda dengan manusia biasa. Muhammadun basyarun wa laisa kal bashari. Muhammadun adalah manusia seperti kita, cuman beliau lebih istimewa, manusia pilihan, manusia yang maksum, manusia yang dijamin masuk surga oleh Allah, dan manusia yang terjaga, terpelihara dan dibimbing dengan wahyu.
Sehingga apa-apa yang keluar dari perkataan Nabi itu adalah merupakan wahyu. Sebuah tindakan, perilaku, perkataan itu adalah merupakan wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan nafsu. Ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan Esa. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Rabb yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakan dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang semisal, yang sesama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mukhalafatul khabadisi, Allah al-ahad. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 52, fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kamu, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, maka niscaya aku akan mengingatmu. Berzikirlah kamu kepada Allah, maka Allah akan memperhatikan kita, Allah akan mengingat kita. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali kita mengkufuri nikmat. Jangan sekali-kali kita kufur nikmat, mengingkari nikmat. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah Jumat rahimakumullah. Coba kita renungkan ke belakang, coba kita renungkan atau lihat kisah-kisah Nabi yang mana kaum-kaum tidak mau bersyukur lagi kepada Allah, sudah melupakan nikmat-nikmat Allah, mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan peringatan, menurunkan azab kepada kaum-kaum tersebut. Di antaranya kaum Ad, kaum Samud, termasuk keluarga Nabi Nuh alaihissalam, yakni Kan'an, yang membangkang, yang tidak taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat patuh kepada orang tuanya, dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab yang sangat pedih, berupa tsunami, berupa banjir, berupa topan. Ini merupakan ibrah, merupakan pelajaran cermin bagi kita bahwa sebuah qaryah, sebuah negara, sebuah daerah, sebuah penduduk, manakala dalam qaryah tersebut manusia-manusianya sudah lupa kepada Allah, sudah ingkar kepada Allah, sudah banyak yang mengkufuri nikmat Allah, maka tinggal tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ini merupakan janji Allah, innaka la tuhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan ingkar janji. Pasti yang Allah firmankan akan terbukti dan terjadi. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika seandainya kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah, berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah, memanfaatkan, menggunakan
menasarukan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kata Allah, la azidannakum, maka sungguh Allah akan menambah keberkahan. Allah akan menambah nikmat tersebut. Nikmat yang dimaksud la azidannakum itu maknanya sangat luas. Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan menambahkan rahmat, Allah akan menurunkan maghfirah, Allah akan memberikan keberkahan bagi manusia-manusia yang bersyukur. Bukan hanya dalam segi rezeki materi saja, tapi termasuk kehidupan kita akan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah. La azidannakum, kata Allah, sungguh aku akan menambah nikmat tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kita mengkufuri, mengingkari, melupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku yang sangat pedih. Sesungguhnya siksaku yang sangat agung, yang sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk senantiasa menggunakan, memanfaatkan, menjalankan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semaksimal mungkin. Kita gunakan, kita manfaatkan kesehatan kita, umur kita untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekalian termasuk daripada hamba-hamba yang abidin, hamba-hamba yang solehin, hamba-hamba yang ta'in, dan hamba-hamba yang syakirin, hamba-hamba yang senantiasa ahli syukur, ahli berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah dengan syukur kita, dengan penuh rasa syukur kita kepada Allah, dengan kita menggunakan nikmat-nikmat Allah, dengan kita mentaati dan menasarukan nikmat-nikmat Allah, dan kita jalankan nikmat Allah sesuai dengan keridhaan Allah, maka kita akan diberikan kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Semoga kita senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa memanfaatkan, menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita diberikan rahmat, karunia, fadlah dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam rezeki kita, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diberikan keberkahan dalam keluarga kita dan negara kita insyaallah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan rahimakumullah. Mungkin inilah yang dapat khatib sampaikan dalam khutbah yang sangat singkat ini. Dari awal sampai akhir mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus yang khatib sampaikan ini menjadikan tadkirah, tanbih, peringatan dan ibrah, pelajaran, wabil khusus bagi khatib pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah
usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqunal mu'minun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqunal mu'minun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryati wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarri hadhihi al-qaryati wa min syarri ahliha wa min syarri ma fiha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Allahu akbar Allah.